Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa dengan channel kami, Kendelosi. Di channel ini kebetulan ini adalah konten perdana kami, yang mana kami akan mengulas tentang, tidak mengulas ya, tapi menjelajah tentang sejarah-sejarah di Kabupaten Kendal. Untuk yang pertama, kebetulan di Desa Penyangkringan ini ada sebuah situs yang diduga sebagai situs punden, yaitu situs yang kemungkinan dulunya bekas bangunan dari peradaban asli Nusantara. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih kita melihat yang bagaimana untuk bentuk situsnya, strukturnya gimana, nanti ikuti kami. Pokoknya jangan lupa ikuti kami terus, Kendelosi Channel. Oke. Mauni ini bisa dijadikan obat ya, biji mauni. Rasanya pahit dan agak pahitnya itu sangat kuat sekali di lidah. Pertigaan ini kok suaraku gak bisa. Ini kan jalan masuk ono iki biji loro. Ini jalan masuk ya. Nah, ini sini sampai 4 biji.
makin kual. Jalan masuk. Ya, jumpa lagi tadi di bawah ya. Di bawah sekarang kita sudah di lokasi. Bisa dilihat ini merupakan bangunan punden karena bentuknya berundak-undak. Jadi kalau dalam arkeologi disebut sebagai punden berundak. Tatanan struktur di sini menggunakan batu alam, belum dipahat, belum dibentuk, tapi mengambil dari alam apapun bentuknya, terus disesuaikan dengan kebutuhan bangunan di sini. Kebetulan saya ada sketsa ini tentang bangunan di sini. Bangunan ini terdiri dari beberapa titik atau beberapa fungsi bangunan, yaitu ada tangga masuk di sini. Ini menghadap ke utara ya. Ini dari sisi timur ada tangga masuk, kemudian dari utara juga ada. Kemudian jadi satu di sini dan menuju ke bangunan utama, yaitu di sini. Kemudian di sebelah barat agak ke utara dari bangunan utama terdapat batu altar yang kemungkinan difungsikan untuk sebagai upacara ritual tertentu. Selain ini ada bangunan utama sebagai pemujaan utama, ada juga bangunan altar kecil yang di sini dibuat dari tatanan batu alam. Batu alam di sini menggunakan batu sungai atau batu hitam. Itu ditata sedemikian rupa membentuk lantai di sini, dan di tepi ini ada batas terbuat dari batu juga. Kemungkinan di sini dulunya memang digunakan untuk ritual tertentu ya. Saya tidak tahu apa itu ritual apa, sebab ini situs tergolong temuan baru. Jadi situs ini sama sekali belum diadakan penelitian oleh lembaga dari pihak manapun, kecuali kemarin sudah didata dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, juga sudah ditembuskan ke pemerintah desa setempat. Dan kalau menurut pendapat saya, kemungkinan situs ini merupakan bagian dari bekas bangunan kepercayaan Nusantara. Jadi dulu sebelum ada pengaruh Hindu-Buddha, sebelum ada pengaruh agama Hindu dan agama Buddha, itu di sini sudah ada sebuah kepercayaan yang asli dari Nusantara. Sebab kita lihat ini punden ini, kalau kita mengacu secara morfologi, bila kita berada di sini, itu bisa melihat dataran rendah pantai sebegitu luasnya, dari
barat sampai ke timur. Nah, ini mengacu kepada kepercayaan masyarakat dulu, yang semakin tinggi tempat suatu tempat itu semakin baik untuk pemujaan. Nah, ya, kalau kita lihat ini adalah pintu masuk bangunan utama. Kalau kita masuk dari sini, nah ini seperti ada struktur tangga. Ini tangga ya. Terus di sini memasuki bangunan utama. Kemungkinan dulu kalau betul ini adalah dari bangunan dari masa prasejarah, kemungkinan dulu di sini ada menhir atau batu berbentuk tegak sebagai objek pemujaan utama. Nah, kalau kita lihat di sini juga, ini di pinggiran bangunan ini kebetulan nih, coba lihat. Nah, ini adalah tembikar, ya, gerabah yang kalau kita lihat bentuknya ini seperti perkakas ya. Nah, ini ada cekuan dua, kiri dan kanan, juga ada agak tebal ini. Kemungkinan posisinya begini. Ini difungsikan untuk kaki. Nah, ini ada bekas pecahannya, kemungkinan ada sambungannya lagi. Dan ini adalah lubang membentuk membentuk motif tertentu yang saya tidak tahu motif apa itu. Nah, kayaknya membentuk motif karena di sini juga ada bekas pecahannya. Nah, dan kalau kita lihat gerabah ini beda dari gerabah-gerabah yang biasa ditemukan di situs-situs masa klasik, yang mereka cenderung lebih tipis ya, dan banyak mengandung glatsir. Kalau ini tebalnya agak tebal ya, sekitar 1 sentinan. Dan untuk untuk motifnya sangat sederhana. Tembikar ini sangat dinamis ya bentuknya, dan mungkin agak susah untuk menduga-duga kira-kira ini apa. Saya juga nggak tahu ini apa ya. Tapi yang pasti ini tidak mirip, sama sekali tidak mirip dengan tembikar-tembikar modern zaman sekarang. Ya, karena kita sudah jalan-jalan ke sana dari tangga masuk sampai altar pemujaan dan juga altar utama, kita bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan ini adalah awal peradaban di Kabupaten Kendal ini. Sementara kalau nantinya ada temuan lagi yang lebih mengarah kepada peradaban yang lebih kuno lagi, ya kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti di Kabupaten Kendal ini baru ini saja yang ditemukan berupa punden berundak. Setelah punden berundak, era prasejarah kita jelajah. Untuk selanjutnya lagi kita akan menjelajahi yaitu situs masa klasik di era Kalingga. Kenapa saya katakan Kalingga? Karena menurut beberapa para ahli menyimpulkan bahwa situs ini yang nantinya akan kita jelajah ini itu betul-betul membuktikan bahwa keberadaan Kalingga di pantai utara yang sebelumnya bersumber dari catatan Cina, itu yang mengatakan bahwa Kalingga berada di antara Kabupaten Jepara sampai Pekalongan,
itu ternyata ada di Kabupaten Kendal. Di mana itu? Penasaran? Jangan lupa subscribe, komen, dan like agar channel ini, channel Kendil Wesi, semakin berkembang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.